Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zaki Alifi Apsani dengan NIM E0512010062, Prodi Ilmu Pemerintahan. Video ini merupakan salah satu pemenuhan tugas final mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dinilai mengalami kegagalan. Saya mengambil salah satu program yaitu program Rumah Sejahtera. Salah satu contoh program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah namun mengalami kegagalan adalah program Rumah Sejahtera. Program ini bertujuan untuk memberikan rumah layak huni kepada masyarakat yang tinggal di daerah kumuh atau berpenghasilan rendah. Namun, program ini dinilai mengalami kegagalan karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu dalam perencanaan awal, pemerintah tidak melakukan analisis yang komprehensif mengenai kebutuhan dan kondisi masyarakat yang akan menerima rumah tersebut. Akibatnya, rumah-rumah yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat. Misalnya, rumah yang dianggap layak oleh pemerintah ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat dalam hal desain, ukuran, ataupun lokasi. Yang kedua, program ini kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Keputusan mengenai lokasi, desain, dan pemilihan penerima rumah seringkali diambil secara sentralistik oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Akibatnya, masyarakat merasa program ini tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga tidak mendukung program tersebut secara penuh. Yang ketiga yaitu kekurangan pendanaan dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Pemerintah mungkin tidak menyediakan anggaran yang memadai untuk membangun rumah-rumah tersebut atau tidak melakukan pemantauan yang efektif terhadap konstruksi dan penyelesaian rumah-rumah tersebut. Hal ini bisa menyebabkan kualitas rumah yang buruk, termasuk masalah struktural atau ketidakmampuan untuk memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Kegagalan program pemberdayaan masyarakat seperti ini menunjukkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif dalam program-program pemberdayaan masyarakat agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, ada solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan program Rumah Sejahtera. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus melakukan analisis yang komprehensif tentang kebutuhan dan preferensi masyarakat dalam hal perumahan. Ini termasuk memahami preferensi desain, ukuran, lokasi, dan fasilitas yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan ini, pemerintah dapat merancang rumah yang lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, partisipasi aktif masyarakat. Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan pemantauan program. Selenggarakan pertemuan komunitas, forum diskusi, atau kelompok kerja yang melibatkan warga setempat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah dapat memperoleh masukan yang berharga, mengidentifikasi kebutuhan khusus, dan membangun rasa memiliki terhadap program. Yang ketiga yaitu pendanaan yang memadai. Pastikan tersedia anggaran yang memadai untuk melaksanakan program ini. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk membangun rumah yang layak huni, termasuk pemenuhan standar kesehatan dan keamanan. Jika anggaran terbatas, pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta atau organisasi non-pemerintah untuk mencari sumber tambahan. Selanjutnya, pemantauan dan pengawasan yang efektif, yaitu sediakan mekanisme pengawasan yang kuat selama pelaksanaan program. Pastikan konstruksi rumah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan kualitas bangunan terjaga. Selain itu, lakukan pemantauan terhadap proses alokasi rumah kepada penerima yang memenuhi kriteria agar tidak terjadi penyalahgunaan atau praktik korupsi. Yang kelima yaitu pendidikan dan pelatihan.
yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat penerima tentang pemeliharaan rumah, manajemen keuangan, dan kegiatan ekonomi produktif. Hal ini akan membantu mereka dalam memanfaatkan dan memelihara rumah dengan baik, serta mengembangkan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pembelajaran. Melalui evaluasi dan pembelajaran, lakukan evaluasi berkala terhadap program ini dan pelajari keberhasilan dan kegagalannya. Identifikasi kendala yang muncul dan temukan solusi yang tepat. Dengan memperbaiki dan mengadaptasi program berdasarkan pengalaman yang didapat, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat di masa depan. Nah, melalui implementasi solusi-solusi ini, diharapkan program Rumah Sejahtera dapat menjadi lebih berhasil dalam memberikan rumah layak huni kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan saya mengenai program pemberdayaan masyarakat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.